Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Nah, diharapkan setelah belajar ini anak-anak dapat membandingkan dan mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang. Nah, perhatikan di sini ada gambar kotak makanan donat. Nah, kotak ini merupakan salah satu bangun ruang. Mengapa? Karena kotak ini memiliki ruang dan dapat diisi. Nah, jika kotak ini kita potong pada beberapa rusuknya, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini adalah jaring-jaring bangun ruang. Jadi jaring-jaring dari suatu bangun ruang terbentuk dari sebuah bangun ruang yang dipotong pada beberapa rusuknya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dipotong dengan dimulai dari 2 atau 3 rusuk yang terdapat dalam satu sisi. Kalau gambar ini, rusuk ini, jaring-jaring ini berarti kita memotong rusuk bagian sisi atasnya, sisi atas. Kemudian berikutnya dipotong rusuk tegak. Rusuk tegaknya berarti satu aja yang dipotong, lalu rusuk lainnya, berarti rusuk lainnya yang bagian bawah. Nah, maka akan tampak seperti ini. Jadi memotongnya ini tidak boleh putus, maka membentuk sebuah jaring-jaring bangun ruang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke jaring-jaring yang pertama yaitu kubus. Nah, di sini ada gambar kubus. Nah, kubus ini akan kita potong 3 rusuk pada bagian sisi atasnya. 1, 2, 3. Kemudian sisi tegaknya kita potong semua, kita gunting. Nah, kemudian nanti akan tampak bagian atas akan terbuka ke atas, bagian sebelah kanan, sisi yang sebelah kanan akan terbuka ke kanan, sisi yang bagian kiri akan terbuka ke kiri, dan sisi yang bagian depan akan terbuka ke depan. Akan tampak seperti gambar ini. Nah, kemudian untuk sisi bagian atas kita lihat ada di sini. Ini adalah sisi bagian atas. Kemudian sisi yang bagian bawah akan tampak di sini. Nah, jadi ini berhadapan ya. Maka jaring-jaring kubusnya akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus jika kita memotongnya seperti tadi. Nah, ini ada beberapa contoh jaring-jaring kubus lainnya. Jadi tidak hanya gambar yang tadi, tetapi juga bisa seperti ini, tergantung bagaimana cara memotongnya. Jadi ini juga merupakan jaring-jaring kubus, dan masih ada beberapa jaring-jaring yang lainnya. Kalian bisa mencari di internet atau di buku-buku lainnya. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring balok. Nah, ini ada gambar bangun ruang balok. Ini akan kita potong rusuk bagian atasnya juga, tetapi sekarang kita potong bagian depan, kiri, dan bagian belakang. Maka nanti sisi bagian atas akan terbuka ke kanan. Kemudian rusuknya kita potong semua juga, maka akan tampak pada gambar seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat sisi bagian atasnya terdapat di mana. Ini sisi bagian atasnya, lalu bagian bawahnya berarti yang ini. Maka jaring-jaring balok akan tampak seperti gambar ini. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh jaring-jaring balok lainnya. Dan ini masih ada lagi, masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cari juga di referensi yang lainnya. Bisa di internet atau di buku-buku matematika yang lain. Kemudian berikutnya ada jaring-jaring prisma tegak segitiga. Nah, perhatikan di sini, ini yang berwarna coklat ini adalah sisi atas dan sisi alas. Nah, ini akan kita gunting 2 rusuk ya pada satu sisi. Berarti rusuk yang ini 1, 2.
Nah, rusuk yang ini akan kita potong. Kemudian rusuk tegaknya hanya satu, dan rusuk bagian alas ini ada dua, kita akan potong, maka akan tampak pada gambar seperti ini. Ini kita potong, lalu akan terbentuk jaring-jaring prisma tegak segitiga seperti ini. Nah, jadi yang berwarna coklat ini adalah sisi atas dan sisi bawah. Nah, di sini ada contohnya. Ini coklat Toblerone. Apabila kotak ini kita gunting, ini adalah rusuk, ini adalah sisi bagian bawah, akan kita gunting rusuknya. Ini 1, 2, kita buka, nanti akan terbuka ke bawah. Kemudian pada sisi tegaknya, ini sisi tegak ya, ini sisi tegaknya kita gunting juga rusuknya. Nah, kemudian sisi bagian atasnya akan kita rusuk pada bagian atasnya kita gunting juga, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma tegak segitiga. Oke. Nah, ini ada gambar jaring-jaring prisma segitiga yang lainnya. Oke. Berikutnya adalah jaring-jaring tabung. Nah, di sini ada sebuah tabung. Nah, tabung ini akan kita gunting pada rusuk. Nah, kita akan gunting pada sisi bagian atas, rusuknya kita gunting tapi tidak boleh putus. Jadi kita gunting. Nah, kemudian pada sisi bagian bawah kita gunting juga rusuknya tapi tidak boleh putus. Nah, kalau sudah, kita juga akan menggunting pada bagian selimutnya. Nih, pada bagian selimutnya kita potong, maka seperti ini kita memotongnya. Sisi bagian atas potong, tidak putus. Sisi bagian bawah, ini rusuknya kita potong, tidak putus. Dan pada sisi tegaknya kita potong, maka terbentuk seperti ini. Nah, atau bisa juga seperti ini. Jadi ini kan lurus di sini. Bisa juga ini tidak terpotongnya di bagian sini. Jadi terserah memotongnya pada bagian mana, nanti akan tampak jaring-jaring tabungnya seperti ini. Nah, bisa juga nanti ini di sebelah sini, kemudian yang bagian bawahnya di sebelah sini. Nah, jadi jaring-jaring tabungnya seperti ini. Tetapi tidak mungkin sisi yang ini berada di sebelah sini ya. Itu salah, karena ini adalah bagian selimutnya. Jadi dia berada di sisi bawah dan sisi atas. Nah, berikutnya adalah jaring-jaring limas segi 4. Nah, limas berarti tidak punya tutup, tapi dia memiliki titik puncak. Nah, atau kuncup ya. Dan alasnya sesuai dengan namanya, yaitu segi 4. Berarti alasnya berbentuk segi 4. Nah, ini akan kita potong langsung di bagian sisi tegaknya. Jadi rusuk pada bagian tegaknya. Karena dia tidak memiliki bagian atas. Tidak memiliki sisi atas. Nah, kita akan potong 1, 2, 3, 4. Akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini yang berwarna abu-abu ini adalah sisi bagian bawah. Maka jaring-jaring 5 segi 4 akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini ada beberapa contoh jaring-jaring 5 segi 4 yang lainnya. Nah, ini jika dihubungkan, maka akan membentuk 5 segi 4. Ini juga. Oke, berikutnya ada jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut. Nah, ini adalah gambar kerucut. Ini adalah selimut atau garis pelukis ya. Kenapa namanya garis pelukis? Karena dia ini garisnya tidak ada, maka dikatakan garis pelukis. Kan ini adalah selimutnya berbentuk sisi lengkung. Nah, sekarang kita akan memotongnya sama seperti tabung tadi, yaitu
pada rusuk sisi alasnya kita potong tetapi tidak putus. Kemudian kita juga akan memotong pada bagian sisi tegaknya atau pada selimutnya. Akan tampak seperti ini hasil pemotongannya. Nah, kemudian kita akan buka sisi selimutnya, maka jaring-jaring kerucut akan tampak seperti gambar ini. Nah, kemudian untuk lingkarannya ini, untuk sisi alasnya itu tidak hanya mesti di sini posisinya, bisa juga di sebelah kiri atau di sebelah kanan sini. Nah, atau tampak seperti gambar ini. Nah, ini juga merupakan jaring-jaring kerucut. Ini atau ini. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.